Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Agam Maulana, kemudian ada Nur Anissa, kemudian ada Rizky Syauma, dan terakhir ada Mona Deslia, akan membahas tentang analisis manajemen risiko pada kegiatan Bisnatalis 4 Ilmu Aktuaria ITK 2022 berdasarkan ISO 31000. Next. Berikut tertera struktur kelompok dan peran-peran dari setiap anggota. Oke, baik. Di sini ada profil kegiatan dan tujuan kegiatan yang dimana kegiatan ini merupakan perayaan hari jadi program studi dan organisasi mahasiswa Aktuaria ITK dilaksanakan oleh Departemen R&B. Kegiatan meliputi Actuarial Science Competition, seminar, cerdas cermat, dan acara puncak dengan tema Magic. Nah, tujuan kegiatannya di sini ada 4, memperingati hari terbentuknya program studi ilmu aktuaria, memperingati hari terbentuknya ASA ITK, mempererat hubungan internal antar mahasiswa ilmu aktuaria, serta menciptakan kerjasama mahasiswa program studi ilmu aktuaria dengan mitra. Nah, selanjutnya di sini menjelaskan konteks-konteks faktor-faktor konteks eksternal dan internal yang mempengaruhi kegiatan. Nah, untuk konteks eksternal ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti dukungan sponsor dan mitra yang menjadi faktor penting keberhasilan acara. Pernyataan perizinan kampus yang harus sesuai dengan jadwal akademik, kondisi cuaca karena acara berlangsung 2 hari di bulan Mei, serta harapan dari berbagai pihak seperti mahasiswa, dosen, sponsor, dan peserta eksternal. Sementara untuk konteks internal, tantangan utamanya ada pada struktur kepanitiaan yang besar dengan banyak divisi, keterbatasan anggaran sekitar 11 juta, tergantung penuh pada mahasiswa dan lokasi acara di auditorium gedung A yang butuh pengaturan waktu yang logistik yang ketat. Jadi bagian ini membantu kita memahami situasi di luar dan dalam organisasi yang bisa mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan. Next, di sini ada slide kriteria resiko atau dampak. Ini menjelaskan ada 3 aspek yang dinilai, yaitu dampak keuangan, reputasi, dan operasional. Untuk dampak keuangan, semakin besar kerugian rupiah, level resikonya juga makin tinggi, di bawah 100.000 sampai lebih dari 2 juta. Untuk dampak reputasi, mulai dari tidak berdampak, sedikit keluhan, sampai citra rusak berat. Dan untuk dampak operasional, dari tidak mengganggu kegiatan sampai acara gagal total. Jadi tabel ini membantu kita menilai seberapa besar sih konsekuensi dari suatu resiko baik secara finansial, citra maupun kelancaran kegiatan. Nah, di slide ini menjelaskan 2 hal yang penting dalam penilaian resiko, yaitu likelihood atau probabilitas terjadinya resiko dan risk rating atau tingkat resiko secara keseluruhan. Untuk likelihood, kita melihat seberapa sering suatu resiko bisa terjadi, mulai dari level 1 sangat jarang sampai level 5 hampir pasti. Semakin tingginya level berarti semakin besar kemungkinan resiko itu terjadi. Lalu risk rating ini digunakan untuk melihat tingkat keparahan resiko berdasarkan hasil kombinasi antara kemungkinan dan dampaknya. Nah, nilai resiko ini kita hitung menggunakan rumus likelihood dikali impact. Kalau nilainya 1 sampai 4 termasuk rendah, 5 sampai 9 sedang, hingga 17 sampai 25 yaitu sudah termasuk kategori kritis yang butuh penanganan segera. Jadi tabel ini membantu kita menentukan prioritas dalam menangani resiko sesuai dengan tingkat bahayanya. Nah, selanjutnya di sini menampilkan hasil identifikasi resiko atau ancaman yang mungkin terjadi selama kegiatan. Di sini di setiap resiko dijelaskan berdasarkan kode resiko, kategori, sumber, penyebab, dan dampaknya. Contohnya yang kita lihat di sini ada RK001, yaitu dana sponsor tidak terpenuhi. Ini termasuk resiko keuangan dengan sumber eksternal karena bergantung pada pihak sponsor dan bisa berdampak pada kekurangan biaya operasional. Ada juga RO001, cuaca buruk saat acara yang bisa menyebabkan peserta berkurang dan kegiatan tertunda. Nah, secara umum tabel ini tuh membantu kita memahami sumber dan akibat di setiap resiko supaya nantinya bisa dibuat rencana penanganan yang tepat. Nah, kalau sebelumnya kita bahas resiko ancaman, di slide ini kita akan membahas resiko dalam bentuk peluang yang bisa memberi dampak positif bagi kegiatan, misalnya RR02, adanya liputan dari media kampus bisa meningkatkan citra prodi dan asosiasi. Lalu RS001, kerjasama sponsor baru bisa menambah dana dan realisasi eksternal. Selain itu, ada juga feedback positif dari peserta dan dosen serta dukungan kampus penuh. Nah, dari tabel ini tuh membantu kita mengenali dan memanfaatkan peluang agar kegiatan hanya terhindar dari resiko negatif, tapi juga
menghasilkan dampak yang positif. Selanjutnya di sini metode yang digunakan untuk mengidentifikasi resiko yang melalui brainstorming dan analisis dokumen proposal sponsorship. Pertama, di sini panitia dari tiap divisi diajak berdiskusi untuk menilai kemungkinan resiko berdasarkan pengalaman dari acara Disnatalis sebelumnya. Dari situ bisa muncul banyak pandangan tentang potensi masalah yang mungkin terjadi. Kedua, proposal sponsorship digunakan sebagai acuan resmi untuk melihat potensi hambatan baik dari sisi pendanaan, waktu maupun pihak eksternal. Jadi dua metode ini tuh membantu tim memahami resiko secara lebih menyeluruh berdasarkan pengalaman nyata dan dokumen resmi kegiatan. Baik, berikutnya adalah analisis resiko inheren. Jadi berdasarkan hasil identifikasi resiko tadi, kami menemukan 6 resiko ancaman dan 6 resiko peluang. Untuk resiko ancaman, nilai risk rating tertinggi terdapat pada resiko keuangan, yaitu di kode RK001, yaitu dana sponsor yang tidak terpenuhi dengan skor yaitu 12. Serta resiko operasional RO002, dengan skor ratingnya juga 12. Resiko dengan tingkat sedang itu terdapat pada panitia inti berhalangan hadir dan cuaca buruk saat pelaksanaan, sedangkan untuk resiko dengan kategori rendah itu tidak ditemukan. Untuk resiko peluang, nilai tertinggi ada pada dukungan penuh dari dosen dan prodi untuk kode RS003 dengan skornya yaitu 25, diikuti skor 20, diikuti kerjasama sponsor luar kampus yaitu RS001 dan partisipasi peserta SMA nasional RS002. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Disnatalis 4 Ilmu Aktuaria ITK itu memiliki potensi besar untuk memperkuat reputasi dan jejaring eksternal. Next. Ini merupakan matriks inheren, jadi berdasarkan hasil penilaian likelihood atau peluang resikonya dan impact-nya atau dampak dari resikonya, sebagian besar resiko ancaman itu ada di kuadran yang cukup tinggi. Resiko dengan nilai tertinggi adalah dana sponsor yang tidak terpenuhi dengan kode RK001 itu ada di skor 20 likelihood-nya likelihood-nya 3 dan impact-nya 4, berarti skornya 12. Dan masalah teknis RO002 dengan likelihood 4 dan impact-nya 3 dan konflik internal panitia. Sedangkan resiko dengan nilai yang sedang adalah cuaca buruk yang menghambat transportasi peserta dan juga feedback peserta yang rendah. Untuk resiko peluang yang paling dominan ada di kategori tinggi hingga ekstrim seperti dukungan penuh dari dosen dan prodi, kemudian kerjasama sponsor luar kampus dan juga liputan media kampus. Artinya peluang strategis memiliki dampak positif yang sangat besar terhadap keberhasilan kegiatan. Next. Berikutnya ini adalah root cause analysis. Jadi ini kami melakukan analisis akar penyebab untuk masing-masing resikonya. Pertama, untuk resiko sponsor tidak terpenuhi, akar penyebab utamanya adalah MOU yang belum final, dokumen administrasinya belum lengkap, dan juga kurang komunikasi dan follow up kepada sponsor. Kedua, cuaca buruk bukan disebabkan karena lokasinya outdoor, melainkan karena lokasi acara terlalu jauh dari pusat kota, sehingga saat hujan deras transportasinya sedikit terhambat. Ketiga, panitia inti berhalangan hadir disebabkan oleh ketergantungan tinggi pada individu tertentu tanpa adanya sistem rotasi atau pengganti. Keempat, masalah teknis seperti listrik atau proyektor muncul karena kurangnya gladi bersih, alatnya juga terbatas dan juga tidak ada teknisi yang standby. Kelima, konflik internal panitia disebabkan pembagian tugas yang tidak merata serta komunikasi antar divisi yang lemah. Dan keenam, feedback peserta rendah karena survei yang kurang menarik serta promosi link evaluasi yang minim. Untuk peluangnya, berikutnya. Untuk resiko peluangnya, akar penyebab utamanya lebih ke arah kekuatan internal dan reputasi kegiatan. Misalnya, dukungan penuh dari dosen dan prodi muncul karena komunikasi panitia yang baik dan kegiatannya relevan dengan tujuan akademik. Sementara kerjasama sponsor luar kampus terjadi karena proposal kegiatannya menarik dan adanya jejaring eksternal. Berikutnya.
ini adalah risk treatment. Jadi setiap risiko kemudian akan diberikan satu respons utama sesuai dengan prinsip ISO 31000. Untuk risiko ancaman sendiri hampir seluruhnya menggunakan strategi mitigate, yaitu mengurangi kemungkinan dan dampaknya. Contohnya seperti untuk risiko keuangan, mitigasinya adalah menyiapkan sponsor alternatif dan melakukan follow up intensif dan juga menyediakan dana cadangan internal. Untuk cuaca buruk, panitia menyiapkan transportasi terpusat, memantau kondisi cuaca dan menyediakan rencana penundaan singkat jika cuaca terlalu ekstrim. Untuk masalah teknis dilakukan uji coba alat sebelum acara dan menyiapkan cadangan peralatan serta teknisinya bisa dihimbau untuk standby. Lalu untuk konflik internal ditangani dengan koordinasi rutin SOP komunikasi dan juga mekanisme penyelesaian masalah yang terbuka. Berikutnya untuk yang risiko peluang. Untuk risiko peluang, strategi yang digunakan adalah exploit dan enhance. Contohnya untuk dukungan penuh dari dosen dan prodi itu dilakukan exploit dengan melibatkan mereka sebagai pembicara dan juga juri. Kerjasama sponsor luar kampus itu dimaksimalkan melalui proposal profesional dan tindak lanjut pasca acaranya. Dan juga liputan media kampus itu diperkuat dengan mengirim press release dan menyediakan dokumentasi visual yang berkualitas. Dengan treatment tersebut, potensi kerugian bisa ditekan sekaligus peluang positif dapat dimanfaatkan secara maksimal. Baik, pada slide ini ditampilkan hasil analisis risiko residual untuk kategori ancaman. Nilai residualnya sendiri diperoleh dari hasil perhitungan likelihood dan impact setelah mitigasi dan juga dengan mempertimbangkan efektivitas tindakan yang sudah diterapkan. Jadi nilai dari awal risiko kami kurangi sesuai aktivitas mitigasi, kemudian dikalikan untuk mendapatkan rating residualnya. Nah, sebagai contoh pada risiko kekurangan dana di sini, setelah dilakukan mitigasi itu didapatkan berupa penambahan calon sponsor dan follow up rutin. Nilai risikonya menjadi turun menjadi kategori sedang dengan biaya mitigasi sebesar Rp300.000 dihitung dari kebutuhan komunikasi dan administrasi. Sedangkan untuk risiko cuaca buruk, mitigasi berupa penyediaan tenda dan lokasi cadangan dengan biaya Rp500.000 juga menurunkan dampak risiko ke tingkat sedang. Sedangkan untuk risiko seperti konflik internal dan absennya panitia inti tidak membutuhkan biaya karena hanya memerlukan koordinasi tambahan. Next. Oke, selanjutnya untuk kategori peluang sendiri, cara perhitungan itu sama seperti ancaman sebelumnya. Jadi nilai residual di sini itu didapat menunjukkan tingkat keberhasilan panitia dalam memaksimalkan peluang yang ada, seperti likelihood dan impact dihitung ulang setelah strategi, setelah exploit atau enhance diterapkan. Contoh misalnya di peluang liputan media kampus tidak dimanfaatkan melalui kerjasama dengan Humas ITK. Biaya yang dikeluarkan itu sebesar 300.000 yang digunakan untuk publikasi dan dokumentasi, sedangkan peluang kerja sama sponsor luar kampus dan peningkatan partisipasi peserta SMA juga dihitung seperti serupa dengan biaya 2 hingga Rp300.000 untuk kegiatan promosi. Nah, data pada tabel ini diperoleh dari kombinasi perhitungan residual berdasarkan efektivitas kegiatan promosi dan estimasi hasil yang dikeluarkan oleh panitia. Dan hasilnya didapatkan seluruh peluang memiliki nilai residual rendah menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan itu efektif dalam meningkatkan manfaat bagi kegiatan. Next. Selanjutnya, pada slide ini didapatkan hasil perhitungan keseluruhan resiko residual dan evaluasi terhadap risk appetite-nya. Dengan nilai rating residual itu dihasilkan dari perkalian antara likelihood residual dan impact residualnya untuk setiap resiko, baik itu ancaman maupun peluangnya. Nah, setelah semua dihitung itu hasilnya dibandingkan dengan batas toleransi risiko atau risk appetite yang telah ditetapkan, yaitu dengan rating kurang dari sama dengan 9. Dan dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan, seluruh risiko itu memiliki nilai residual antara 2 hingga 6, sehingga masih berada di bawah ambang batas tersebut, yang artinya semua risiko itu tergolong dapat diterima. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa mitigasi yang dilakukan telah efektif dan seluruh risiko itu terkendali. Dengan kegiatan Disnatalis 4 ilmu aktuaria ini dapat dilaksanakan dengan tingkat risiko yang aman dan sesuai batas toleransi.
Oke, baik. Selanjutnya pada bagian pemantauan dan pelaporan, fokusnya untuk yang pertama bagian komunikasi dan konsultasi. Dalam penerapan manajemen risiko kegiatan di Disnatalis 4 Ilmu Aktuaria ITK, komunikasi memiliki peran yang sangat penting agar setiap tahapan pengelolaan risiko berjalan efektif. Melalui komunikasi, seluruh pihak seperti panitia, dosen pembina, dan sponsor dapat memahami peran, tanggung jawab, serta informasi terkait risiko yang telah diidentifikasi. Proses ini juga membantu organisasi dalam mengelola risiko secara menyeluruh, mulai dari identifikasi, pemantauan, pelaporan, hingga pengambilan kebijakan yang tepat. Komunikasi internal dilakukan melalui rapat rutin antar divisi, sedangkan koordinasi eksternal dilakukan melalui surat resmi dan media digital dengan sponsor serta humas ITK. Selain itu juga, panitia juga melakukan konsultasi bersama dosen pembina dan koordinator program studi untuk memperoleh masukan mengenai mitigasi risiko terutama terkait jadwal, anggaran, dan strategi promosi. Dengan adanya komunikasi dan konsultasi yang berkelanjutan, panitia dapat mengambil keputusan secara cepat dan kolektif sehingga pelaksanaan kegiatannya tetap berjalan selaras dengan prinsip dari ISO 31000. Boleh di next? Selanjutnya di sini pada bagian pemantauan dan kaji ulang, pemantauan dilakukan secara berkala oleh setiap koordinator divisi bersama ketua panitia untuk memastikan efektivitas strategi manajemen risiko pada kegiatan Disnatalis 4 Ilmu Aktuaria ITK. Proses ini mencakup penilaian perkembangan mitigasi risiko seperti pemenuhan sponsor, kesiapan teknis, dan partisipasi peserta. Pemantauan yang dilakukan secara rutin membantu menghasilkan respon cepat terhadap perubahan kondisi setiap divisi, juga membantu laporan perkembangan sebagai bahan evaluasi dan dasar penentuan langkah tindak lanjut. Melalui proses ini, panitia dapat memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, meminimalisasikan potensi risiko, serta meningkatkan kejelasan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Hasil kaji ulang kemudian digunakan untuk memperbaiki perencanaan di kegiatan selanjutnya. Oke, next. Selanjutnya di sini ada penutup. Berdasarkan hasil analisis manajemen risiko pada kegiatan Disnatalis 4 Ilmu Aktuaria ITK 2022, penerapan ISO 31000 membantu panitia dalam mengidentifikasi dan menganalisis dan memantau risiko secara efektif. Risiko yang muncul dapat diminimalkan melalui mitigasi dan koordinasi antar divisi. Sementara peluang strategis dimanfaatkan untuk meningkatkan citra PODI serta keberhasilan kegiatan. Hasil kaji ulang menunjukkan penerapan manajemen risiko berjalan baik dan dapat dijadikan acuan untuk kegiatan berikutnya agar lebih terencana dan berkelanjutan. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.